Selamat datang lagi di Rumah Hak Official bersama Serino Pertama Hak. Musim balapan MotoGP 2026 sudah akan dimulai minggu depan. Usai Sepang Shakedown pada tanggal 29 sampai 31 Januari. Gelaran akbar ini akan dijadwalkan dibuka di Kuala Lumpur 7 Februari untuk launching musim MotoGP 2026. Namun balapan pertama dan tes resminya akan dimulai di sirkuit Buriram, Thailand pada tanggal 21 sampai 22 Februari. Semua pembalap yang berlaga didominasi Eropa, hanya seorang Ogura dari Asia yang akan berpasangan dengan Fernandez di tim Aprilia. Publik MotoGP juga menunggu aksi juara dunia 3 kali di World SBK Toprak Razgatlioglu berada di atas motor MotoGP bersama Prima Pramac Yamaha dan akan berduet dengan Jack Miller. Berbeda dengan Toprak, pemimpin klasemen kejuaraan WSBK saat ini, Nicolo Bulega, tak berada di WSBK 2026 bersama tim Aruba IT Racing Ducati. Bulega bahkan akan menjadi pembalap penguji tim resmi Ducati di MotoGP. Davide Tardozzi yang merupakan manajer tim Ducati Lenovo mengincar kebolehan Bulega meski akhirnya Ducati merekrut pendatang baru yang menarik, Fermin Aldeguer, yang kiprahnya sangat mengesankan. Ada nama Indonesia di grup Ducati, yaitu Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Ducati terbanyak menurunkan pasukan, yakni Ducati Desmos Edisi GP26, yaitu tim Lenovo Ducati, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, dan BK8 Gresini Racing. Yamaha YZR M1 V4, Monster Energy Yamaha, Prima Pramac Yamaha. Aprilia RSGP. Aprilia Racing dan Tech House Racing. KTM RC16, Red Bull KTM Factory Racing, dan Red Bull KTM Tech 3, Honda RC213V, Repsol Honda Team, dan LCR Honda. Kursi terakhir di grid 2026 akhirnya dikonfirmasi setelah berbulan-bulan spekulasi. Diego Moreira bergabung dengan Idemitsu Honda LCR. Balap asal Brazil ini mengakhiri beberapa bulan yang sibuk dengan pengumuman pembalap, termasuk berita dari Honda bahwa Johan Zarco kan tetap menjadi pembalap yang akan dikontrak oleh HRC di Castro Honda LCR untuk 2026 dan 2027. Lalu bagaimana dengan Marc Marquez? Juara dunia 9 kali itu dibayangi proses pemulihan bahu. Tes resmi Sepang akan menjadi panggung resmi pertama sejak cedera di Mandalika. Marquez yakin hasil tes pramusim akan terasa positif, tetapi Sepang Malaysia memberi tantangan sulit untuk semua pembalap. Hari pertama ia akan merasa dirinya sangat baik, tapi hari kedua akan terjadi penurunan performa akibat ketahanan bahunya. Marc Marquez memasuki tahun 2026 sebagai juara bertahan untuk pertama kalinya sejak 2020. Dominasi pembalap Ducati tersebut pada musim 2025 nyaris tanpa celah.
Marc Marquez mengunci gelar 5 seri lebih awal dengan keunggulan poin yang sangat pasif, bahkan sempat menepi di akhir musim karena cedera bahu. Aprilia tampil sebagai pabrikan paling konsisten di paruh kedua musim 2025. Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez berhasil memenangkan 3 dari 4 balapan terakhir. Bezzecchi secara khusus disebut sebagai kandidat kuat penantang Marc Marquez pada tahun 2026. Konsistensi dan kualitas motor menjadikan Aprilia diprediksi mampu pertahankan performanya menuju regulasi 2027. Musim MotoGP 2026 juga akan menjadi penutup era mesin 1000 cc sebelum regulasi baru diterapkan 2027. Situs resmi MotoGP menyebut kontrak Marc Marquez di Ducati berakhir untuk tahun ini, dan Honda disebut siap memulangkan sang juara untuk memimpin proyek era 850 cc. Situasi berlawanan dialami oleh Francesco Bagnaia. Penurunan performanya tahun lalu membuat posisinya di Ducati terancam. Jika gagal naik podium, Ducati bisa memecat juara dunia 2 kali tersebut. Dan untuk Yamaha agak mencemaskan. Bagi Fabio Quartararo, tahun 2026 adalah kesempatan terakhir Yamaha untuk membuktikan daya saing proyek T4 mereka. Dan jika gagal, pintu keluar akan terbuka lebar. Yamaha berharap bisa mencuri kemenangan saat Quartararo diambang putus kontrak. Banyak dari pengamat MotoGP justru melirik Toprak mampu mendobrak di awal debutnya di MotoGP bersama Pramac Yamaha. Toprak Razgatlioglu datang dengan reputasi mentereng sebagai juara dunia WSBK 3 kali dan dikenal dengan gaya balap agresif serta kemampuan pengereman luar biasa. Akan tetapi, kelas MotoGP akan sangat berbeda bagi seorang Toprak Razgatlioglu baik dari karakter motor, ban, hingga tingkat persaingan. Dan Yamaha sendiri masih mengalami masa sulit kemarin, terlempar finish di dasar klasemen pabrikan. Toprak Razgatlioglu diakui hebat dan berbakat, akan tetapi performa motor Yamaha akan sangat menentukan. Fabio Quartararo sendiri yang sangat kuat gak kesulitan di Yamaha. Toprak pun sadar fokus utamanya adalah belajar, beradaptasi, dan menyiapkan diri untuk regulasi baru tahun 2027. Bulega yang pernah menggantikan Marc Marquez di Ducati pada 2 seri terakhir 2025 mengakui tak mudah transisi dari WSBK ke MotoGP. MotoGP dan segala permasalahannya ya. Kita juga tunggu Toprak mendobrak ya. Bagaimana, sanggup nggak Toprak menguasai MotoGP seperti Toprak menguasai WSBK? Oke, juga menantikan aksi Marc Marquez yang menurut kabar juga akan kembali ke Honda. Tapi nggak mungkin ya, Ducati nggak mau lepas Marquez sih masalahnya. Oke, kita tunggu saja ya. Marc Marquez, Toprak, 2 pembalap ini loh, cuma 2 pembalap ini yang nanti akan bersaing di MotoGP 2026. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata Serenus Pratomohak. Salam sayang Tuhan samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.